Salam saudara-saudara, memang Indonesia makin parah dan lagi viral ini adalah negara preman Indonesia, NPI. Dan ada satu tokoh yang luar biasa kita lihat ya. Hercules ini memang mempunyai sejarah kedekatan dengan Prabowo, presiden kita. Dan dia membangun GRIP, entah apa itu saya belum tahu kepanjangan dari GRIP itu, Gerakan Republik Preman Bersatu, kira-kira begitu. Kita lihat dulu apa pernyataan Hercules. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana ini melihat? Ini ancaman Iya. ini tentunya ancaman yang sangat serius buat Bagaimana Deddy Mulyadi dan kalau Deddy Mulyadi dibawa 50.000 preman katanya. Apakah Gubernur Jawa Barat akan tenang? Jadi ini preman ngelawan gubernur. Luar biasa ya. Mestinya Hercules jangan membuat pernyataan-pernyataan konyol supaya tidak mendapat musuh. Kalau saya kan jelas bermusuhan dengan siapa saja. Tetapi saya ngelawan preman agama. Habib Rizik, Bahar Smith, itu preman. Saya nggak suka dipremanin. Sejak dari kecil itu saya harus membebaskan diri dari premanisme. Dan jangan coba-coba saya dipremanin. Begitu. Saudara, sejarah yang saya lihat adalah Soeharto yang sangat berhasil melawan premanisme dengan menyiapkan sebuah pasukan khusus. Pasukan itu namanya Petrus, penembak misterius. Tiba-tiba orang yang bertato hilang nyawanya. Nggak diketahui dari mana. Dan itu berkembang di seluruh Indonesia. Waktu saya kuliah di Solo, 1986, hilang. Itu orang-orang yang premanin di pasar. Sebutan untuk premanisme itu sebutan untuk kelompok orang yang kerap mempraktekkan pemerasan terhadap orang lain. Dan premanisme ini salah satu fenomena sosial yang terus menimbulkan keresahan di tengah masyarakat Indonesia. Dan aksi-aksi mereka itu semakin sering terjadi, mulai dari pemalakan, intimidasi, hingga kekerasan fisik, dan menciptakan ketakutan yang tidak hanya secara fisik tapi juga secara psikologis bagi warga sipil. Dan fenomena ini tersebar luas di seluruh Indonesia, mulai dari terminal, pasar tradisional, hingga area jalanan yang minim pengawasan. Dan apa semuanya ini? Ketidakmampuan pemerintah mengendalikan orang-orang yang memiliki hidup enak dari pekerjaan orang. Dari apa penghasilan orang, itulah yang diambil oleh mereka. Dan ini sangat tidak beradab bagi sebuah bangsa yang mau kita bangun ke depan. Maka untuk melawan itu
Saya ingat dengan Presiden Soeharto almarhum yang luar biasa, mampu mengatasi, dan akhirnya setelah ratusan ribu preman di seluruh Indonesia tiarap, tidak ada yang bangun sedikit pun, dan Indonesia aman. Wanita-wanita bebas berjalan, tidak dirampas tasnya. Bahkan preman ini jahat sekali. Ada yang memotong telinga anak kecil karena mengambil giwang emasnya itu. Bahkan ada yang memotong jari orang hanya untuk mengambil cincin yang ada di tangannya. Jadi kekerasan dan pemalakan, intimidasi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dalam lingkungan sosial ini adalah selalu terjadi setelah meninggalnya Presiden Soeharto dan turun pamor beliau setelah 32 tahun menjadi presiden. Nah, premanisme ini tidak terbatas hanya pada area ramai, tetapi juga sering ditemukan di lokasi terpencil ataupun sepi yang minim pengawasan dari aparat keamanan. Asal-usul istilah ini ya dari bahasa Belanda Freedman, ataupun dalam bahasa Inggrisnya Freeman. Bahasa Belandanya itu orang bebas, dalam bahasa Inggrisnya itu. Isme itu menunjukkan istilah sudah menjadi ideologi baru bahwa memeras itu adalah melawan kebenaran dan keadilan. Aliran cenderung atau fenomena sosial tertentu. Kalau kita mau ini, kita lihat bagaimana para jenderal bahkan ketakutan sekarang ini. Jenderal ini Sutioso sendiri yang mantan gubernur DKI dulu juga diancam sama Hercules. Jadi meskipun definisinya sedemikian, tidak ada definisi tunggal dalam premanisme itu. Atau secara hukum yang secara spesifik menetapkan batasan jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai premanisme itu. Kenapa? Karena ini sudah menjadi istilah bagi kejahatan atau kriminal, saudara. Nah, ambigu ini membuat tindakan preman tadi kerap sulit ditindak kecuali telah memenuhi unsur pidana seperti penganiayaan, perampasan, pemerasan, hingga menghilangkan nyawa. Dan faktor penyebab utama ini muncul akibat banyaknya penduduk yang makin lengkap, makin banyak, strata sosial juga begitu. Dan itu terjadi hukum sosial, siapa yang kuat itu yang menguasai. Enggak lagi berpikir dan menguasai lingkungan itu dengan kecerdasan dan kepandaian, masih secara fisik dan menggunakan senjata. Ini sangat memalukan sekali, saudara. Saudara Hercules mengatakan, saya akan kerahkan 50.000 orang. Karena dia menyebutkan nama ormas saja kemudian dia diancam. Saudara Didi Mulyadi datang ke tempat saya. Apa maksud Anda? Tidak ada di situ. Dia hanya ingin membentuk pemerintah daerah Jawa Barat, membentuk ormas. Yang saya miris pimpinan, polisi tidak akan mampu membubarkan kami. Kemudian kita bertanya, ada apa? Itulah yang sekarang terjadi di Depok. Ini sangat memalukan di masa pemerintahan Presiden Prabowo ini. Tolong Bapak Presiden, dengan video saya juga yang kemarin tentang KJRI yang tidak becus kerjanya menanggapi
keluhan sosial karena banyaknya orang Indonesia di Amerika ini yang dideportasi. Bayangkan dia sudah punya rumah, punya mobil, tiba-tiba ketangkap. Dia nggak bisa lagi mengurus rumah dan mobilnya itu dari jauh sekarang ini. Saking mengerikan undang-undang baru ini. Jadi polisi imigrasi itu mencari orang-orang yang pendatang ilegal. Itu yang pertama. Yang kedua, ini himbauan dan keinginan saya agar Pak Prabowo memang mempunyai hubungan yang simbiosis dengan Hercules, karena Hercules yang menyelamatkan Prabowo ketika di tim-tim. Itu bukan isu, karena pengakuan dari Hercules sendiri dan saksi sejarah yang ada di tim-tim waktu itu. Nah, lingkungan masyarakat sosial berperan besar dalam membentuk perilaku menyimpang di banyak wilayah. Muncul geng-geng kecil menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan preman ini. Seseorang yang berada di bawah pengaruh kelompok seperti ini seringkali terdorong untuk melakukan tindakan kekerasan, memalak warga, atau bahkan merusak fasilitas umum dan sebagainya. Dulu di pesantren saya pun ada anak-anak itu langsung, kalau memang sudah bandel, saya hukum. Saya masukkan ke ruangan khusus yang dijaga oleh satpam sendiri. Bisa berhari-hari itu dalam pengawasan saya. Kenapa anak ini berbahaya sekali untuk lingkungan di pesantren? Panggil orang tuanya, bawa pulang. Nggak ada ampun, walaupun dia sudah membayar sekian ratus juta yang dia bayar untuk sekolahnya. Tapi ini harus tapi juga harus dibina, ditentramkan. Tentu saja dipulangkan itu setelah berkali-kali dia melakukan kesalahan. Kalau sudah 4 kali, panggil orang tuanya, bawa pulang. Saudara, di dalam rasa kebersamaan dalam kelompok juga membuat individu merasa mendapat legitimasi untuk bertindak di luar hukum. Misalnya kita di dalam sebuah kelompok ini ya, dan siapa yang diunggulkan, siapa yang diketuakan, siapa yang dihormati di situ, dia jadi ketua geng. Dan mulailah karena dia merasa mungkin kepandaiannya dia berbicara, kemampuan dia mengeluarkan finansi untuk kehidupan, sementara itu makan, minum di rumah dan kelompok itu. Ini akan terbentuk satu kelompok yang mengerikan itu. Jadilah karena sosial yang berbeda. Kondisi ekonomi ini juga mempengaruhi terbentuknya dan munculnya preman ini. Sulit untuk menjadi pemicu utama maraknya premanisme. Terutama masalah ekonomi ini, ketimpangan sosial. Dan ada orang-orang yang tertentu yang memang otaknya tidak mau bekerja, hanya mau mendapatkan keuntungan dengan kegiatan memeras orang. Jadi ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan tetap atau keterampilan yang memadai, maka jalan pintas seperti yang menjadi preman, pasar, ataupun menjadi penjaga wilayah tertentu sering dianggap sebagai solusi instan untuk mendapatkan penghasilan. Iya. Nah, sayangnya penghasilan yang diperoleh sering berasal dari pemerasan atau pungutan liar yang merugikan masyarakat luas dalam jangka panjang. Ini menciptakan siklus kekerasan. Nah, Habib Rizik dengan ini uniknya, saya ngomong dulu yang lain.
Habib Rizik itu membuat FPI, ya, FPI ini, FPI Ono, Depok, FPI Cengkareng, FPI Nagabonar, mana saja. Nah, yang dipakainya adalah gereja. Kenapa? Orang Kristen itu gampang diperas. Orang Kristen kalau sudah diperas nggak pernah ngomong. Orang Kristen kalau pernah ditipu nggak pernah ngomong juga. Apalagi gereja gembalanya orang Cina, gampang sekali ini FPI ini memakai gereja itu untuk minta uang. Mulai dari 150.000, tahun depan naik 200.000, tahun depannya lagi sudah 250, sampai sekian, berdasarkan kemampuan masing-masing gereja besar dan kecilnya itu. Ini ekonomi sebenarnya, dan dampak dari premanisme ini terhadap kehidupan sosial tidak hanya menciptakan rasa takut, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi, keamanan wilayah. Ahok adalah salah satu orang yang benci dengan premanisme. Dan kembali, FPI adalah organisasi preman itu sendiri. Kenapa? Itu zaman Nabi sama dengan itu. Persis yang dilakukan oleh Habib Rizik itu. Maka saya tidak bisa menyalahkan Habib Rizik. Kenapa? Karena zaman Nabi persis dengan kelakuan Habib Rizik ini. Pokoknya koar-koar, mulut besar. Padahal kencing di celana melulu. Kalau ngomong takut menakutkan. Jadi pertumbuhan ekonomi, kemudian keamanan wilayah, menggerus kepercayaan masyarakat antara penegak hukum ini. Dan juga polisi menggunakan FPI untuk tameng, ya, tameng sosial. Misalnya kalau begini Bugono mau membatalkan warung remang-remang, pakai FPI. Polisi cuma jaga pura-pura doang gitu. Yang mengkacaukan itu adalah si FPI dengan bunyi suara amar ma'ruf nahi mungkar. Surat Al-Baqarah Ali Imran 104. Hanya itu modal untuk memeras itu. Kemudian ada FBR, Forum Betawi Rempuk, apalagi lah itu. Jadi perkotaan dengan keuangannya mengalir dan perusahaan yang berkibar di daerah masing-masing, dia bisa datang untuk mengambil untung, mempremanin itu perusahaan. Jadi ketidaknyamanan di ruang publik, terminal, pasar, fasilitas umum lainnya menjadi tempat yang menakutkan bagi masyarakat. Nah, menghambat investasi investor asing, enggan menanamkan modal di wilayah yang masih kerap dilanda aksi premanisme ini. Kenapa Pak Prabowo tidak memperhatikan ini? Mestinya ini jadikan acuan. Satu, hubungan antar agama. Jangan sampai terjadi lagi loh, gereja dirusak. Kemudian yang kedua, premanisme ini. Nah, sekarang kan sudah ini. Kenapa Hercules ngomong seperti itu? Ya karena simbiosis dengan Prabowo. Makan untung makan. Kan temannya dari dulu. Tanpa harus mengatakan apakah Prabowo itu juga preman. Kita tidak perlu ngomong itu. Tetapi yang jelas Prabowo mendapat teman yang menolong dia.
Nah, apalagi hal yang harus kita bicara, menurunnya kualitas hidup masyarakat. Warga terpaksa hidup dalam ketakutan dan cenderung diam karena khawatir akan mendapat balasan dari pelaku kekerasan ini, yaitu preman itu. Hal apalagi yang akan mengakibatkan banyaknya preman, lemahnya supremasi hukum. Jadi hukum di Indonesia ini mengerikan. Begini ya, ada teroris yang di sebuah penjara itu. Nah, waktu terakhir saya penjara kelas 1 Tangerang, itu ada 5 orang preman. Kalau razia HP di lapas kelas 1 itu, semua ini pada nitip HP ke teroris ini, si preman agama ini, dia titip HP semua. Nah, ada bayarannya, bayar 5.000 satu HP supaya tidak disita oleh petugas lapas. Nggak berani nyita. Kenapa? Ini teroris, dia bisa mengancam kalapas, mengancam di situ, dan dia semaunya. Inilah model preman agama itu di lapas saja sebagai contoh. Dan teroris 5 orang ini bisa memasukkan makanan nasi bungkus sampai 50-100 bungkus nasi setiap hari tanpa berani dipungut, diambil ataupun diganggu oleh lapas. Sipir penjara nggak berani mengganggu miliknya 5 orang teroris ini. Jadi leluasa kan? Model itulah preman itu, persis kayak di penjara itu, ditakutin. Terutama yang preman agama tadi. Sehingga supremasi hukum ini nggak ada nilainya dan nggak ada gunanya sama sekali. Kenapa? Karena tidak ditindak secara hukum, tidak berlaku secara adil. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap negara. Ini sudah ngomong berbicara negara. Nah, bagaimana kita tawarkan loh ini, Pak Presiden, jangan bermain dengan preman. Masa TNI nggak bisa ini? Berapa sih kekuatan Hercules? Walaupun memang ketika saya di sidang dulu, Hercules membantu saya di pengadilan Tangerang dulu. Jadi itu preman-preman itu pakai ini semua, pakai sorban semua. Padahal itu orang preman. Ada FPI, dikawal saya itu supaya hukuman saya tinggi, maka FPI dikerahkan itu ribuan orang. Menurut catatan sih 2.000 katanya, yang memadati halaman pengadilan itu setiap sidang saya, supaya saya dihukum berat. Tetapi Hercules mengirim juga orang yang pakaiannya sama, satu truk dibawa ke situ. Sehingga kalau dia macam-macam atau melakukan, nah preman-preman anak buahnya Hercules yang akan menghabisi FPI itu. Ya, di sini saya harus berterima kasih kepada Pak Hercules atas bantuannya ketika pengadilan terhadap saya itu ramai. Dan fenomena
premanisme di daerah tidak hanya terjadi di kota-kota besar, seperti di desa, sungai luar, kecamatan Batang Tuaka, Kabupaten Indragiri, Riau, aksi preman, ya bukan ngomongin daerah kampung kabupaten, itu seluruh di Indonesia ini preman sudah menjadi bagian dari masyarakat itu, tetapi tidak ada yang melakukan. Kenapa? Karena berbaur semua, nggak ketahuan. Baju preman kayak Saifuddin Ibrahim, oh itu nggak ada seragamnya, sehingga preman kerap kali adalah tokoh lokal yang memiliki pengaruh sosial, sehingga masyarakat memilih untuk diam daripada melapor dan menghadapi resiko intimidasi. Nah, situasi seperti ini menunjukkan premanisme telah menjadi bagian dari dinamika kekuasaan informal di masyarakat. Nah, tanpa intervensi hukum dan edukasi sosial yang kuat, ini akan tetap berjalan terus-menerus. Bagaimana Pak Prabowo? Izinkan Kapolri untuk membentuk Petrus, penebak misterius. Bahkan keluarkan cepat-cepat itu para preman di penjara-penjara itu. Ya, begitu baru keluar pintu, ya sudah diambil sama Petrus. Gitu. Habisin. Kenapa? Karena nggak berkualitas negara, pendidikannya nggak bertumbuh dengan baik, ekonomi akan kacau. Kemudian pertanian, peternakan, habis semuanya. Orang nggak mau menanam investasi, orang nggak mau memelihara kambing, nggak mau menanam padi dengan benar. Kenapa? Karena sawah lahannya itu diganggu oleh preman-preman ini. Ini merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Apa solusi dan upaya penanggulangan itu? Mengatasi mereka ini. Ini membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan. Bagaimana penegakan hukum, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan dan sosialisasi hukum, sehingga semua mengerti hak dan kewajiban rakyat orang-orang ini. Jadi mohon Pak Prabowo minta ampun deh. Mestinya saya bisa melakukan itu. Tetapi kan sekarang keadaan hukum di Indonesia tidak memberi kesempatan kepada saya. Atau itu harus ditangani oleh Syekh Panji Gumilang, pimpinan Zaitun itu. Dia bisa mengatasi ini dan memberikan pendapat yang jitu untuk mengatasi premanisme ini. Nah, bagaimana membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya melawan tindakan ini, juga tindakan preman ini harus dikasih tahu. Tapi berapa korban dari anak bangsa karena preman ini? Nanti akan anak-anak yang bagus, kader-kader kita ribut ataupun karena melawan premanisme ini tidak ada penegakan hukum yang bisa menetapkan siapa yang benar. Maka premanisme adalah ancaman nyata yang tidak hanya mengganggu ketertiban umum, tetapi juga merusak struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara panjang dan kompleksitas. Premanisme ini mengerikan, saudara-saudara. Saya mengajak kita semua berpikir. Saya tidak bicara masalah agama sekarang, karena yang preman-preman ini ya ada yang Islam, ada yang Kristen,
Kalau datang dari tim-tim, datang dari Ambon, nah itu bicara ini, saudara-saudara. Todong menodong, ancam mengancam. Padahal Kristen itu, Kristen. Tapi ya Kristen yang nggak berakar, nggak bertumbuh. Itu saja dulu untuk menanggapi premanisme ini. Tuhan Yesus memberkati.